ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, akhirnya aku bisa nge-review. Ini udah banyak juga kalian request, lumayan lama ya aku baru bisa review sekarang. Yaitu produknya dari Bare & Bliss yang Buttermilk Tinted Lipstick yang seperti ini. Kalau dilihat dari namanya sih ini semacam kayak tinted lip balm gitu ya. Dan aku udah nyobain beberapa dari brand lokal, udah mengeluarkan dulu semacam lip balm yang ada stay-nya. Cuman yang nggak biasa, kemarin aku sempet lihat kan di official di videonya itu katanya transfer proof. Bahkan ditempel-tempelin ke gelas dia nggak nempel. Biasanya kan yang tipe kayak gitu semacam lip gloss atau lip vinyl ya, tapi karena ini lip balm, so aku penasaran banget. Akhirnya aku beli 2 shade varian warna yang menurut aku ini masih wearable, dan mungkin bisa aku rekomendasikan juga buat kalian yang suka warna-warna yang masih natural dan kelihatan seger gitu di bibir. So, buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, seperti biasa aku akan ngebahas detail dari packagingnya dulu nih. Bare & Bliss selalu kalau buat packaging tuh kebanyakan feminim, warna-warna soft. Percampuran warna soft pink dan juga kuning, tapi kuningnya juga kayak kalem gitu ya. Kalau aku lihat ada nama produknya Bare & Bliss Buttermilk Tinted Lipstick. Udah gitu di bagian sampingnya seperti biasa ya, kalian pasti penasaran ingredients, bakal aku zoom di situ. Untuk tahu nih komposisinya tuh apa-apa aja. Kalau dilihat ini ada cara penggunaan, hal yang perlu diperhatikan, dan di bawahnya tertulis netonya. Sekitar 2,7 gram, kemarin aku beli tuh harganya 70 ribuan berapa gitu. Sebenarnya untuk isinya nggak terlalu banyak dengan harga 70 ribuan. Nanti kita akan lihat kualitasnya kayak gimana ya. Selain itu, ini juga ada selalu kalau Bare & Bliss mengeluarkan lip product ataupun cushion, dia selalu ngeklaim 0% alkohol, cruelty free, vegan friendly. Udah gitu juga mengandung bahan-bahan yang alami nih, natural goodness. Seperti 6 kali Phytofusion Butter Nourish, 3D Spotlight Scent Touch, udah gitu pomegranate, peptide lip care, dan vitamin E. Ya, banyak banget kandungan-kandungan skincare-nya dan juga oil-oilan yang pastinya akan membantu. Di sini dia menyebutkan hydrate, smooth, and glowing. Jadi kayak terhidrasi, smooth, dan juga hasilnya mungkin shiny, glowing gitu. Nanti kita lihat aja waktu dipakai. Dan pastinya masuk ke packaging dalamnya. Bukan Bare & Bliss kalau tidak membuat packaging yang cute dan cakep. Dan ini tinted lipstick dengan bentuknya kayak gini. Dalamnya tuh kayak soft pink gitu, dusty, mirip sama baju aku, dan kayak ada lapisan glossy bening seperti ini. Pastinya ada logo Bare & Bliss timbul di sini. Dan di bagian bawah selain nama produknya ada nama shade-nya yang selalu ketutupan expired date sama masa produksi. Nggak tahu lagi sih. Jadi terus lanjut ke bagian aplikatornya. Akan langsung aku buka aja ya. Ini tuh muternya nggak yang langsung keluar banget gitu, jadi kita perlu puternya lumayan lama ya untuk bisa mengeluarkan produknya sampai nanti dia naik perlahan. Dan kira-kira untuk 2,7 gram dia panjangnya segini ya, memang tidak terlalu banyak. Terus kalau dilihat itu seperti aplikator lipstick pada umumnya ya, ada sisi miring gitu. Kayaknya aplikatornya juga nggak terlalu gede atau terlalu kecil. Semoga nanti juga masih bisa nyaman dipakai di bibir. Ini aku kembalikan lagi posisi semula, jadi lama banget. Oke, sekarang tanpa berbasa-basi lagi bakal aku swatch satu persatu ya. Yang pertama ini adalah warna yang lebih cenderung peachy orange ya. Namanya, bentar aku lihat di boxnya, 666 Caramel Swirl. Masih terkagum dengan packagingnya yang simple tapi kelihatan mahal gitu ya. Dan sekarang aku langsung akan aplikasikan di bibir aku. Ini sudah aku hapus, bener-bener nggak pakai apa-apa sebagai base-nya bare lips aku. Dengan pinggiran bibir aku agak gelap. Dan akan langsung aku swipe di bagian bawah bibir aku. Yes, bener-bener teksturnya ini balm yang smooth, buttery. Jadi tadi sesuai dengan klaimnya ya, dia menyebutkan juga keep lips hydrated and smooth. Jadi memang ya, satu kali swipe ini udah kerasa smooth banget, teksturnya kayak mentega. Terus kalian bisa lihat aja perbandingan bibir atas bawah aku tuh kayak mencolok banget. Yang bawah udah kelihatan ngeplam, sehat, dan tercover ya bibirnya. Lanjut, sekarang aku akan masuk ke bagian atas bibirnya, terus diratakan lagi ya, pokoknya ke seluruh permukaan bibir aku. Oke, hasilnya seperti ini ya. Menurut aku memang ini glowing, mungkin yang dimaksud shiningnya ya. Cantik banget, kayak bener-bener kelihatan ngeplam dan wow gitu ya, kayak kaca gitu di bagian bibirnya. Dengan rasanya di bibir menurut aku sih cukup ringan ya, bukan yang kayak tebel gitu. Terus
Terus waktu dikatupkan lembut banget, kayak memang ada base oilnya gitu, karena kan tadi ada kandungan-kandungan skincare-nya juga. Dan seperti ini untuk yang shade Caramel Swirl dipakai di bibir aku, bener-bener fresh ya. Apalagi kalau kalian punya warm undertone kayak aku, warna orange yang ada percampuran pinkish tipis kayak gini, selalu tidak pernah gagal karena akan ngebuat makeup kelihatan segar. Walaupun hitungannya ini agak terang, pigmentasinya juga bagus tuh, bisa cover bibirku. Dan ini yang paling aku tunggu, membuktikan ya apakah dia bener-bener transfer proof. Pas awal pakai di tap di tangan aku kayak masih ada yang nempel gitu. Tapi setelah mungkin, ya menurut aku sih nggak sampai 1 menit ya. Ini aku cium di tangan aku, yes. Nyaris transfer proof sih, memang kayak ada semburat tipis gitu. Tapi yang paling kelihatan cuman glossy-glossy-nya aja yang nempel. Jadi ini memang menurut aku lip balm pertama glossy yang aku coba, dan ternyata minim banget transfernya. Bahkan bisa dibilang transfer proof ya. Wow, itulah kenapa aku penasaran banget. Nanti aku bakal tes makan juga. Apakah dia akan awet, apalagi kan dia tinted lipstick ya, biasanya kayak ada stay-nya gitu di bibir. Ini setelah udah ngeset lumayan lama di bibir aku, masih glossy banget, tapi feels-nya memang lebih ringan dari pertama awal pakai. Karena dia kayak lip vinyl atau lip gloss gitu di bibir, tapi ini versi lebih ringannya. Karena kan biasanya lip gloss gitu kayak kerasa pakai sesuatu. Ini nyaris nggak kerasa sih tuh. Bener-bener ringan dan rasanya masih lembab di bibir. Sekarang aku akan masuk ke shade berikutnya yang namanya 360 Cream Puff. Ini sepertinya juga best seller banget, karena kayaknya sekarang udah sold out. Nggak tahu sih kalau udah restock lagi ya. Tapi kemarin aku sempat ke bagian ini dan langsung aja akan aku coba. Yes, ini warna-warna pinkish yang fresh banget. Jadi pinkishnya itu bukan yang terlalu kalem, dia kayak memang agak bright ya, tapi kayak bukan yang neon gitu. Jadi dipakai di bibir aku ini juga masih segar. Dan kalau kalian lihat di situ, aplikatornya juga ngebantu membingkai bibir tanpa takut beleberan. Karena ukurannya sih untuk lipstick ini pas ya. Bahkan kalau lipstick tuh biasanya lebih kecil dari ini aku oke, karena takut beleber kan. Cuman di ukuran segini masih aman banget. Tuh hasilnya dipakai di bibir aku untuk shade 360 Cream Puff. Kalau kamu suka warna-warna pinkish fresh yang lebih ke, ini kayaknya spring ya, jadi kayak ngebuat muka juga kelihatan cerah sih pakai warna yang 360 ini. Walaupun sih ini lama-lama menurut aku rada agak oksidasi tipis, kayak keunguannya lebih muncul, tapi bukan yang sampai berubah warna gitu. Dan untuk yang pertama tadi juga seperti itu ya, yang shade 666, dia tuh kayak lebih orange lagi gitu setelah udah ngeset di bibir. Nah, biasanya kalau rada oksidasi kayak gini aku malah penasaran karena awet. So, ya pastinya sekarang langsung akan aku pakai tes ketahanan aja ya. Karena ini udah datang beberapa hari yang lalu, aku kemarin waktu weekend sempat keluar. Dan pastinya aku akan makan yang berkuah berminyak, so nanti aku akan kasih tunjuk detailnya setelah makan. Oke, itu tadi untuk tes ketahanannya ya. Sekarang aku akan buat kesimpulannya terlebih dahulu berdasarkan klaim. Di sini dia menyebutkan melting lipstick dengan pigmentasi tinggi dan juga glowing finish. Bisa dibilang dari segi pigmentasi memang beberapa kali swipe kedua warna tadi ya. Padahal termasuk warna natural bisa cover pinggiran bibir aku yang gelap. Nih aku akan kasih tunjuk aja. Kira-kira dari dua warna ini mana nih yang kalian suka? Kalau aku sih dari keduanya sama-sama suka dan bisa pakai ya. Tapi kalau harus pilih salah satu sih yang 666 Caramel Swirl, karena dia cocok dengan undertone aku. So kelihatan fresh aja ya dengan warna-warna orange yang seperti ini.
Dan kalau dibilang glowing, memang bener dia tuh glowing, shiny, terus kayak ada pantulan kacanya gitu di bibir kalau kena cahaya. Dan super lembab karena tadi memang ada kandungan-kandungan skincare-nya. Udah gitu di sini diformulasikan dengan 6 kali Phyto Fusion Butter Nourish untuk menjaga kelembaban serta 3D Spotlight Shine Touch untuk efek kilau mirror like. Ya, ini tadi seperti yang aku bilang memang dia kayak kaca gitu glowingnya. Udah gitu kandungan skincare-nya yang bisa menghidrasi bener, bibir berasa lembab. Waktu dikatupkan lembut kayak ada base oilnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu tuh tipe bibirnya kering, menurut aku cocok sih pakai tipe lip balm yang seperti ini. Dan yang udah aku cek juga tadi ya, walaupun dia glossy lembab, tapi ternyata minim transfer, nyaris transfer proof malah ya. So ini menjadi salah satu keunggulan juga ya. Mungkin minusnya di sini kalau bisa aku bilang ini wanginya. Wanginya itu sebenarnya kayak wangi lipstick. Kayak wangi lipstick biasa, cuman waktu di awal pakai itu agak strong gitu loh, rada nusuk di hidung. Jadi mungkin buat kalian yang gak suka wangi-wangi menyengat, di awal agak kayak harus ditahan-tahanin dulu ya. Setelah udah ngeset kayak gini sih aman-aman aja. So overall dari klaimnya sudah sesuai ya. Sejauh ini juga nyaman di bibir karena dia lembab. Sekarang aku akan kasih tunjuk hasil tes ketahanannya tadi. Ini setelah aku selesai makan bakal aku kasih tunjuk aja ya. Jadi sebenarnya di sini dia luntur di bagian tengah bibirnya, tapi di pinggirannya itu masih kayak lumayan banyak gitu. Untuk ukuran lip balm menurut aku ini wow ya. Bahkan untuk di bagian dalam bibir tuh bukan yang hilang banget, kayak ada semburat tipis stain gitu. Jadi memudarnya masih kelihatan cantik. Sejauh ini juga aku pakai waktu sudah sampai rumah juga ya, rasanya kayak masih lembab. Jadi menurut aku lembabnya awet sih. Kadang kan ada ya lip balm yang setelah dipakai lama ternyata rada kering. Tapi Bare & Bliss yang Butter Melt Tinted Lipstick ini kayak lembabnya awet dan nyaman banget sih di bibir, nggak kerasa berat juga untuk ukuran lip balm. So walaupun untuk tinted lipsticknya ini bukan yang super duper tahan lama, tetap luntur. Tapi untuk ukuran tinted lipstick atau bisa dibilang lip balm ya, yang dia tuh menghidrasi, melembabkan bibir, ketahanannya sudah oke, karena memudarnya juga kelihatan cantik ya. Tadi di pinggirannya masih lumayan banyak, padahal aku udah makan gorengan juga. Ya, dengan harga 70 ribuan menurut aku sih worth to buy. Karena baru kali ini sih aku nyobain lip balm tapi transfer proof, dan juga dia lunturnya tuh bukan yang luntur semua gitu. Karena berdasarkan pengalaman aku yang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya buat lip balm itu dia kan fokusnya menghidrasi, jadi ketahanan udah otomatis kurang. Cuman yang ini oke ya, ketahanannya masih ada gitu di bibir. So itu tadi ya review dari Bare & Bliss yang Butter Melt Tinted Lipstick. Kira-kira gimana setelah lihat review sampai tes ketahanan? Menurut kamu sendiri cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba? Pastinya buat tipe bibir gelap, bibir kering juga bisa pakai karena tadi pigmentasinya bagus dan menghidrasi ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian udah nyobain nih tinted lipsticknya dari Bare & Bliss, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Dan mungkin bisa diceritakan kalau kalian coba varian warna yang lain ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!